Andi Rahmat Najib adalah pasien pertama di Papua yang dinyatakan positif COVID-19. Selama kurang lebih 2 pekan, dirinya dirawat di RSUD Merauke sebelum dinyatakan sembuh. Rahmat menceritakan, awalnya saat mengalami gejala berupa demam dan batuk, dirinya berobat ke dokter praktek. Namun karena merasa tidak kunjung membaik, akhirnya dirujuk ke RSUD Merauke. Setelah dirawat sebagai PDP dan dinyatakan positif COVID-19, pria berumur 45 tahun ini mengaku harus bersiap untuk segera sembuh dan bertemu keluarga. Menurutnya, selalu bersikap positif dan mengikuti anjuran dokter membuat dirinya cepat sembuh. Tanggal 13 malam, saya lihat teman saya di Bogor meninggal di Solo. Jadi saya minta sama dokter waktu itu, saya minta perawat, tolong kasih tahu dokter Maya yang tangani saya dari awal, saya mau bicara. Saya mau berbicara, kemudian besoknya, tapi tidak boleh ada orang. Saya bilang, dok, semalam heboh, bisa punya komunitas, teman saya meninggal. Bagaimana kalau saya lebih dalam diperiksa? Besok akhirnya kita mulai dari awal dan saya mulai sangat serius. Dari memang saya perhatikan, saya salut ya buat tim medis yang ada di sini. Mereka sangat memperhatikan saya. Dari medisnya, dari perawatnya, dari segi medis dan psikis ya. Itu membuat saya di dalam, saya merasa lebih tenang lah. Lebih tenang, tapi memang waktu itu saya udah bilang dokter, apapun hasilnya, saya siap. Karena saya tahu bahwa ini tuh sudah kehendak Allah. Mungkin karena itu saya agak kuat di dalam. Adapun berita-berita di luar sana, saya anggap sudahlah. Itu mungkin kehendaknya Allah juga. Saya diperlakukan orang seperti itu. Jadi saya tidak merasa dendam, saya doakan supaya orang lain diampuni dosa. Mungkin karena saya tidak mengisingkan hal-hal begitu, saya merasa sehat. Saya bisa jalani hampir 1 bulan kan saya di dalam, saya bisa jalani seperti itu. Memang kuncinya di sini saya lihat kita dari segi psikis ini, dari psikis kita itu mungkin kuncinya ya. Karena kalau saya lihat omongan di luar ya, itu memang itu sadis itu. Tapi saya kuatkan saya punya keluarga yang ada di KP yang di sini. Sudahlah, nanti insya Allah nanti kita dapat banyak pahala dari situ ya. Tapi kalau kita mau pusing dengan urusan di luar, bisa-bisa kita drop. Nah itu berbahaya. Saya pikir itu berbahaya. Karena kalau kita terlalu berpikir ke situ, nanti kita drop. Itu malah merusak diri sendiri. Jadi itu yang saya tanamkan terus. Saya tetap optimis. Saya ini kehendaknya Tuhan. Saya terlalu optimis supaya saya sehat. Kalau tidak begitu, dan saya nasihati keluarga juga, tidak usah terlalu berpikir tentang bulian orang di luar, karena nanti kita drop nanti, kita kepikiran nanti kita akan sakit ya. Saya pikir sudah ke depan kita lihat apa yang ke depan. Medis di sini andalan, saya sangat diperhatikan, makanannya 3 kali sekali saya dikasih buah, ditawarkan jamu, itu bikin kita dari segi psikis ya, itu kita sudah nyaman, kita sudah nyaman. Kemudian saya dikasih dispenser ya, diberikan dispenser khusus. Jadi saya selalu bisa minum air hangat. Jadi sangat diperhatikan. Makanya saya pikir dari sisi psikis kita nyaman. Obat yang diberikan apa saja? Berapa jenis obat? Obat yang diberikan itu ada obat antivirus. Itu saya minum kalau tiap 7 hari. Ada obat batuk. Kemudian ada paracetamol. Tapi pada saya demam aja. Hanya 15 hari belakangan saya tidak minum lagi karena saya tidak panas lagi kan. Tidak demam lagi ya. Terus vitamin. Risikuin ya seperti itu. Nasihat saya buat yang sudah positif atau kita terbuka saja. Kita terbuka siapa keluarga kita yang masuk, karena kita tidak boleh berpikir diri kita sendiri. Kita harus berpikir orang banyak. Kalau saya kemarin memang saya buka, saya ketemu siapa, dan terakhir kemarin ada yang ketemu saya salaman, saya paksa dia untuk periksa, dan berapa hari kemudian masih, tapi alhamdulillah tadi dia negatif. Kalau tidak begitu kita sulit ya, semakin banyak. 15 hari terakhir itu kondisi saya sudah sangat sehat. Hanya kita kan ikut prosedur kondisi saya, dan sampai di rumah sini ya biasa-biasa saja. Hanya saya tetap mengikuti itu ya. Untuk isolasi mandiri saya tetap ikut. Kini Rahmat telah kembali ke rumahnya. Meski masih menjalani karantina mandiri dan tetap dipantau oleh Dinas Kesehatan sejak dinyatakan sembuh dari COVID-19 sejak 1 April lalu. Syarif Jimar, Kompas TV, Merauke, Papua.